Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya USB Juri dengan NIM 2213300023 kelas KPI 5A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas learning jurnal pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampu oleh dosen pengampu mata kuliah, yakni Bapak Adi Kusuma, SIKOM MSI. Tepat pada hari Selasa siang kemarin, tanggal 19 November 2024, merupakan pertemuan ke-10 di minggu ke-11 pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita tersebut. Pada minggu ini, kelompok 7 lah yang tampil membawakan berita tentang orasi Palestina di Monumen Pancasila Sakti. Kelompok tersebut beranggotakan 4 orang, yaitu Ayudara Kinanti, Nasihah, Muammar Aziz, dan Dean Aliansah. Setelah kelompok 4 menampilkan performanya, kemudian dilanjutkan presentasi kelompok tentang sifat, jenis, tujuan, struktur, dan laporan pada penulisan berita, investigasi, praproduksi, pasca produksi pada pembuatan kegiatan jurnalisme investigasi yang telah dipaparkan oleh kelompok 6. Baiklah, langsung saja saya di sini akan mengulas kembali materi yang telah dipaparkan oleh kelompok 6. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian jurnalisme. Jurnalisme adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa. Jurnalisme sangat penting dimanapun dan kapanpun. Jurnalisme sangat diperlukan dalam suatu negara demokratis. Materi yang kedua yaitu berita investigasi. Berita investigasi adalah jenis laporan jurnalistik yang bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta tersembunyi atau kejanggalan dalam suatu peristiwa yang dianggap penting dan berdampak pada publik. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi yang mendalam dan sering kali memerlukan waktu yang lama serta metode yang kompleks, mirip dengan penyelidikan oleh detektif. Materi yang ketiga yaitu sifat penulisan berita investigasi. Sifat penulisan berita investigasi mengharuskan jurnalis untuk bekerja dengan standar etika yang tinggi, karena seringkali menyangkut isu-isu sensitif dan kompleks. Jurnalis investigasi harus mampu menjaga keseimbangan antara ketelitian dalam mencari kebenaran dan kehati-hatian untuk melindungi sumber informasi serta menghindari konflik kepentingan. Materi yang keempat yaitu tujuan penulisan berita investigasi. Tujuan penulisan berita investigasi adalah untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi atau masalah yang tidak terungkap, yang dapat memberikan dampak besar bagi masyarakat. Materi yang kelima yaitu struktur penulisan berita investigasi. Yang pertama ada lead, tubuh berita, dan ekor berita. Materi yang keenam yaitu kegiatan jurnalisme investigasi. Proses investigasi ini bisa melibatkan wawancara dengan sumber yang dapat dipercaya, analisis dokumen-dokumen penting, serta pemanfaatan berbagai teknologi dan metode penelitian untuk mengungkap peristiwa atau fakta yang tersembunyi. Kemudian ada tahap praproduksinya, di mana ada 9 poin. Yang pertama, penentuan topik atau isu, riset awal, penentuan tujuan dan fokus investigasi, identifikasi sumber-sumber, perencanaan metode pengumpulan data, penyusunan anggaran dan logistik, pertimbangan hukum dan etika, penyusunan timeline dan rencana kerja, dan yang terakhir ada koordinasi dengan tim. Selanjutnya ada tahapan produksi, di mana ada 7 tahapan. Yang pertama, pengumpulan data dan fakta, wawancara mendalam, verifikasi fakta, analisis dan penyusunan laporan, pengolahan dan penyuntingan, persiapan publikasi, dan yang terakhir ada koordinasi dengan editor dan tim. Dan yang terakhir adalah pasca produksinya. Setelah berita telah melalui tahap produksi, kemudian dilakukan beberapa tahap seperti verifikasi fakta dan sumber, penyuntingan, dan pengeditan. Kemudian langkah selanjutnya adalah mempublikasikan berita investigasi di platform yang sesuai seperti surat kabar, situs web, berita, atau media sosial. Mungkin cukup sekian laporan pembelajaran pada minggu ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.